Mencengangkan, anggota KKB Papua hanya 150 orang. Kok susah ditumpas, ada apa? Melansir dari Sumex, mencengangkan. Jumlah KKB kelompok kriminal bersenjata Papua hanya segelintir. Anggota militan KKB Papua tercatat hanya lebih kurang 150 orang. Selebihnya adalah para simpatisan. Imbu Kabak Fenom Divisi Humas Polri kepada wartawan di kantornya. Nah, untuk jumlah pasti para simpatisan KKB ini, Ramadan belum bisa memastikannya. Sementara itu, para pemuda Papua mengaku sedih akibat ulah KKB yang hanya segelintir nama provinsi mereka tercoreng dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Untuk itu, pemuda asli Papua meminta pemerintah melakukan operasi militer besar-besaran guna menumpas KKB. KKB hanya membuat onar dan mencoreng nama Papua secara keseluruhan. Padahal mereka itu hanya segelintir. Namun, yang disebut-sebut Papua secara umum. Kenapa pemerintah takut? Pemerintah sudah mengantongi banyak bukti jika mereka sudah melanggar HAM. Tumpas saja. Imbu, pemuda asli Papua dalam unggahan akun Blueberry. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak. Bahkan, Bupati sudah menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Ini jauh lebih baik dibanding hidup dalam hutan. Makan dari hasil mencuri dan membuat onar. Satgas Gabungan TNI Polri terus menyisir markas dan jalur persembunyian KKB. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ini diambang kehancuran. Jenderal Bintang 3 asli tanah Papua Laksamana Madya TNI Freddy Numberi sudah turun gunung. Dia meminta segera dilakukan operasi militer. Dia meminta warga untuk segera mengungsi. Saat ini, suasana tanah Papua masih mencekam. Prajurit TNI Polri hingga kini masih terus disiagakan untuk melakukan pengamanan di tempat yang jadi target operasi militer. Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 2000, dirinya akan turun langsung melakukan operasi militer di markas KKB Papua yang berada di pegunungan. Sebelum operasi militer dilakukan, dia meminta warga sipil diungsikan dulu untuk sementara. Kemudian prajurit TNI Polri melakukan penyergapan kepada KKB Papua. Di sisi lain, senjata api milik TNI direbut kelompok kriminal bersenjata dalam peristiwa tanggal 15 April tahun 2023. Ternyata 9 Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengakui, dalam insiden di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, 9 pucuk senjata api milik TNI hilang dan 5 prajurit TNI gugur. Senjata api yang hilang itu, senjata organik milik TNI AD, yakni 5 pucuk SSV 100 IAR, 2 senpi jenis FN Minimi dan SS2V5 masing-masing 1 pucuk. Kata Pangdam usai memimpin serah terima jabatan pejabat di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih, di Jayapura. Saat ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk merebut kembali senjata-senjata yang hilang itu. Senjata-senjata itu sangat berbahaya. Karenanya harus direbut kembali dari tangan KKB. Markas KKB Papua berhasil diduduki TNI Polri. Berawal dari suara teriakan wanita di hutan. Melansir dari tribunpalu.com, prajurit TNI Polri kembali berhasil menduduki salah satu markas KKB Papua. Proses direbutnya markas KKB Papua tersebut berawal dari kejadian yang tidak disangka-sangka. Berawal dari 2 anggota KKB Papua yang kedapatan berduel di tengah hutan. 2 anggota kelompok separatis tersebut dikabarkan sedang bergerak menuju sebuah perkampungan, tak jauh dari tempat mereka berada. Kedua anggota KKB tersebut punya tugas mencari bahan makanan untuk kebutuhan anggota lainnya di tengah hutan. Dalam perjalanan menuju kampung yang dituju, kedua anggota teroris tersebut tak menemukan kesulitan apapun. Tapi saat tiba di tempat yang dituju, dari kejauhan mereka melihat aparat TNI Polri sedang melakukan patroli. Hal itu terlihat dari bendera merah putih yang selalu dibawa prajurit TNI Polri setiap kali melakukan torne memantau wilayah kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, mereka pun terus melangkah ke kampung lain yang juga tak terlalu jauh dari tempat kedua anggota KKB itu berada. Dalam video itu tak disebutkan di wilayah mana kedua anggota KKB tersebut mencari bantuan pangan untuk teman-teman seperjuangannya. Tak diungkapkan pula berada di bawah komando siapakah kedua anggota KKB tersebut.
Namun dari video yang viral itu terungkap betapa kedua awak teroris tersebut terus menyusuri jalan-jalan tikus ke kampung itu. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam lamanya, kedua anggota KKB itu pun mendekati kampung tersebut. Tatkala memasuki jalan yang mulai menanjak, dari kejauhan terlihat seorang wanita datang dari arah berlawanan. Makin lama, wanita itu semakin mendekat hingga akhirnya mereka berpapasan saat sudah berada di jalan yang mulai rata. Wanita itu sesungguhnya sedang menuju ke desa yang sebelumnya telah dikunjungi oleh kedua anggota KKB tersebut. Saat itu, wanita tersebut membawa barang apa adanya, hanya sebuah tas yang tak terlalu berat, dengan rambut yang disisir agak rapi. Sama seperti warga Papua lainnya, gadis berusia sekitar 20 tahun itu berkulit hitam manis dengan rambut kribo. Lantaran perjumpaan itu tak disangka-sangka, sehingga seorang dari dua anggota KKB tersebut mulai menggoda. Dengan sedikit mengernyitkan matanya, pria itu mencoba menyapa gadis manis berkulit hitam yang persis di hadapannya. Pria itu seakan jatuh hati, sehingga terus berusaha menggoda sang wanita. Bak Gayung bersambut. Sang wanita pun sepertinya memberikan respon baik. Ia tersenyum sambil menundukkan kepala. Mungkin karena sudah lama tak melihat gadis manis, pria itu pun sepertinya makin menjadi-jadi. Ia melangkah maju dan memberanikan diri memegang tangan sang gadis pujaan hati. Sementara wanita itu hanya diam membisu. Rupanya, teman si pria itu pun diam-diam menaruh hati pada wanita yang sama, yang baru ditemui di tempat tersebut. Entah karena didorong oleh rasa cemburu atau perasaan lain yang berkecamuk di dada, pria yang satu ini tiba-tiba menarik tangan temannya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi lelaki yang diajak melanjutkan perjalanan malah menolak ajakan tersebut. Beberapa kali ia menepis tangan temannya itu seraya menyuruhnya agar segera tinggalkan mereka. Lantaran terbakar emosi, pria itu pun langsung menghadiahkan sebuah pukulan yang persis mengenai mulut teman seperjalanannya tersebut. Tak terima dengan perlakuan itu, kedua pria yang sama-sama anggota KKB itu pun berduel di tengah hutan.